Tahan tangan Anda sebelum memasukkan makanan pembatal puasa ke dalam mulut sore ini. Jika Anda menelan hidangan berbuka tanpa 4 niat rahasia dari baginda Nabi ini, Anda baru saja membuang kunci gudang kekayaan untuk anak Anda. Rahasia nomor 3 adalah momen paling ajaib di mana langit terbuka lebar tanpa penghalang. Tonton video ini sampai habis dan ubah air minum berbuka Anda menjadi aliran harta miliaran, penjamin masa depan darah daging Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang pencerahan spiritual yang akan mengubah cara Anda memandang ibadah di bulan suci. Ketika matahari mulai terbenam dan azan maghrib berkumandang, jutaan umat Islam di seluruh dunia merasakan kelegaan yang luar biasa. Tangan-tangan dengan cepat meraih gelas minuman dan hidangan manis untuk menebus rasa haus dan lapar yang telah ditahan belasan jam lamanya. Namun, di balik hiruk-pikuk meja makan tersebut, terjadi sebuah kelalaian spiritual yang sangat fatal. Kita mereduksi keagungan waktu berbuka hanya menjadi sekedar ajang balas dendam untuk memuaskan hawa nafsu perut semata. Sahabat kisah Arsad yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hidangan berbuka Anda hari ini menjadi tetesan rahmat pembuka pintu rezeki. Mari kita saling menautkan hati dan mengaminkan munajat saudara kita di kolom komentar. Dari kota manakah sahabat menyimak tayangan video ini? Dan apa doa harapan terbesar sahabat untuk kesuksesan anak-anak kelak? Tuliskan kota asal dan doa harapan Anda sekarang juga. Dan dukung terus dakwah ini dengan menekan tombol like dan subscribe di channel Kisah Arsad kesayangan kita. Ketahuilah bahwa waktu berbuka puasa bukanlah waktu yang biasa-biasa saja di mata penduduk langit. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan saat ia berbuka dan kebahagiaan saat ia kelak bertemu dengan Tuhannya. Kalimat ini menyeratkan bahwa momen melepaskan dahaga di waktu maghrib memiliki frekuensi yang sama sucinya dengan momen perjumpaan dengan Sang Maha Pencipta. Di detik-detik krisis menjelang seteguk air pertama itulah, segala hijab atau pembatas antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala diangkat sepenuhnya. Bagi seorang tua yang memikul beban berat memikirkan masa depan ekonomi keluarganya, meja makan di waktu berbuka adalah altar doa yang paling mustajab. Setiap makanan dan minuman yang dihidangkan memiliki potensi energi spiritual yang luar biasa jika diikat dengan niat yang benar. Sayangnya, banyak orang tua yang puas hanya dengan membaca doa standar tanpa menyematkan permohonan spesifik untuk masa depan garis keturunannya. Mereka membiarkan portal keajaiban langit tertutup kembali begitu perut mereka merasa kenyang. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW saat berbuka puasa menyimpan rahasia teknologi penarik rezeki yang sangat mutakhir. Baginda Nabi mengajarkan tata cara, adab, dan niat yang jika kita bedah secara mendalam, merupakan formula untuk mendatangkan kelimpahan, menolak kemiskinan, dan memastikan ketakwaan. Ketika Anda meniru gerakan dan niat manusia paling suci ini, Anda sedang meminjam kata sandi surga untuk membukakan pintu rezeki anak-anak Anda di dunia nyata. Oleh karena itu, persiapkan kejernihan batin Anda. Dalam tayangan yang sangat berharga ini, kita akan membongkar 4 niat buka puasa warisan Nabi Muhammad SAW yang wajib Anda hadirkan di dalam hati setiap sore hari. Pastikan Anda menyimak dengan saksama ketika kita tiba pada niat nomor 3, karena di sanalah letak keajaiban utama yang sanggup mengubah kemiskinan menjadi kekayaan miliaran rupiah bagi anak cucu Anda kelak. Niat pertama yang menjadi fondasi dasar penarik rezeki adalah niat menyegerakan berbuka atau takjilul fitr, semata-mata untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nabi Muhammad SAW bersabda dengan sangat tegas, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Banyak orang yang tidak memahami makna terdalam dari kata kebaikan dalam hadis ini. Kebaikan yang dimaksud mencakup kelimpahan rezeki, kesehatan fisik,
dan perlindungan dari kebangkrutan yang berkelanjutan. Ketika Anda membatalkan puasa tepat saat azan maghrib bergema tanpa menunda-nunda sedetik pun, Anda sedang membuktikan bahwa Anda tidak menyiksa diri Anda sendiri. Agama Islam adalah agama yang memudahkan, bukan menyulitkan. Dengan menyegerakan berbuka, Anda sedang menanamkan sebuah niat di dalam hati. Ya Allah, aku membatalkan puasaku secepat mungkin karena Engkau yang memerintahkannya. Jadikanlah ketaatanku pada waktu ini sebagai sebab Engkau menyegerakan datangnya rezeki dan kesuksesan bagi anak-anakku di masa depan. Rezeki anak seringkali tersendat, tertunda bertahun-tahun, atau gagal di tengah jalan karena orang tuanya sering menunda-nunda ketaatan kepada Sang Pencipta. Ketika Anda melatih diri untuk presisi dan disiplin terhadap waktu berbuka sesuai tuntunan syariat, Anda sedang memperbaiki jam biologis dan jam takdir keluarga Anda. Kedisiplinan orang tua dalam menjalankan sunnah ini akan memancarkan energi percepatan rezeki yang luar biasa ke dalam garis nasib sang anak. Kelak di masa depan, efek dari niat menyegerakan berbuka ini akan termanifestasi dalam insting bisnis anak Anda. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang cekatan, mampu mengambil keputusan dengan cepat dan akurat, serta tidak menunda-nunda pekerjaan. Kesuksesan finansial mereka akan melesat lebih cepat melampaui teman-teman sebayanya, berkat pahala ketaatan tepat waktu dari orang tuanya di bulan Ramadan. Sebaliknya, ada sebagian kelompok yang merasa dirinya lebih hebat, dengan sengaja menunda waktu berbuka hingga bintang-bintang bermunculan di langit. Nabi Muhammad SAW membenci praktik berlebihan seperti ini, karena menyerupai kebiasaan kaum yang melampaui batas. Sikap berlebih-lebihan dalam beragama justru akan menarik energi kesempitan dan kesulitan. Kesombongan spiritual semacam inilah yang seringkali menjadi tembok penghalang turunnya kekayaan dan kemudahan hidup bagi keluarga tersebut. Oleh karena itu, genggamlah segelas air putih atau sebutir kurma beberapa menit sebelum waktu maghrib tiba. Begitu lafaz Allahu Akbar terdengar dari pengeras suara masjid, langsunglah membatalkan puasa dengan niat ketaatan yang lurus. Anda tidak hanya sedang melegakan tenggorokan yang kering, tetapi Anda sedang menekan tombol percepatan kesuksesan bagi anak-anak Anda. Rahasia penarik harta selanjutnya terletak pada niat kedua, yaitu bersyukur dan memulai berbuka dengan kurma atau air putih sebagai wujud kesederhanaan. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW selalu berbuka puasa dengan beberapa butir rutab kurma basah sebelum melaksanakan sholat maghrib. Jika tidak ada rutab, beliau berbuka dengan tamar kurma kering. Dan jika tidak ada kurma sama sekali, beliau berbuka dengan beberapa teguk air putih. Ini adalah puncak kesederhanaan seorang pemimpin besar umat manusia. Di zaman modern ini, meja makan berbuka puasa seringkali disesaki dengan aneka sirup, gorengan, es buah, dan makanan mewah yang berlebihan. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan semangat Ramadan itu sendiri. Ketika Anda memilih untuk berbuka dengan sebutir kurma dan segelas air putih lalu meniatkannya, Ya Allah, aku mengawali bukaku dengan hidangan sederhana ini, murni untuk meniru sunnah kekasih-Mu. Jadikanlah kesederhanaan ini sebagai magnet yang menarik kekayaan halal dan penuh berkah bagi anak-anakku kelak. Maka keajaiban besar akan terjadi. Mengapa kesederhanaan justru mengundang keberkahan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang merasa cukup, qanaah. Kurma dan air putih adalah simbol kemurnian dan ketiadaan hawa nafsu yang berlebihan. Anak yang sering melihat orang tuanya berbuka dengan penuh kesahajaan dan rasa syukur akan merekam pelajaran finansial tingkat tinggi. Mereka akan memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari seberapa mewah hidangan, tetapi dari keberkahan rezeki yang dimakan. Mentalitas bersyukur inilah yang akan menjaga mereka dari godaan harta instan yang haram di masa depan. Tibalah kita pada puncak keajaiban. Inilah niat nomor 3 yang sangat istimewa. Memanjatkan doa khusus tepat sebelum suapan atau tegukan pertama menyentuh lidah. Tibalah kita pada puncak keajaiban. Inilah niat nomor 3 yang sangat istimewa. Memanjatkan doa khusus tepat sebelum suapan atau tegukan pertama menyentuh lidah. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ada 3 golongan yang doa mereka tidak akan ditolak. Salah satunya adalah orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Kalimat hingga ia berbuka merujuk pada detik-detik paling kritis
saat tenggorokan sangat kering dan perut melilit menahan lapar. Di sepersekian detik sebelum Anda menelan makanan pembatal puasa, kondisi batin Anda berada di titik kepasrahan yang paling ekstrim. Ego hancur tak bersisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai doa yang lahir dari kondisi ini. Pegang gelas air Anda. Bacalah doa berbuka yang diajarkan Nabi. Dhahaba dzama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Setelah mengucapkannya, jangan langsung minum. Tahan sejenak. Pejamkan mata. Hadirkan wajah anak-anak Anda. Lalu bisikan dalam hati dengan penuh keyakinan. Ya Allah, demi rasa dahaga yang aku tahan seharian ini karenamu, lapangkanlah rezeki anak-anakku di masa depan. Hilangkan kesempitan dari garis keturunan kami, dan karuniakan harta yang halal serta penuh keberkahan. Barulah Anda meneguk air tersebut. Detik inilah detik yang sangat mahal. Jangan pernah lewatkan. Rahasia keempat adalah niat membagikan takjil walaupun hanya sepotong kurma. Nabi Muhammad SAW adalah manusia paling dermawan, dan kedermawanannya semakin dahsyat di bulan Ramadan. Beliau bersabda, "Barang siapa memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun." Ini adalah matematika langit yang luar biasa. Ketika Anda memberikan segelas air atau sebungkus takjil, Anda sedang menggandakan pahala. Niatkan dengan kuat. Ya Allah, jadikan sedekah kecil ini sebagai sebab Engkau melipat gandakan rezeki dan keberkahan anak-anakku kelak. Kedermawanan yang ditanamkan orang tua akan mengalir dalam darah anak-anaknya. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang ringan tangan dan tidak takut berbagi. Dan orang yang tidak takut berbagi tidak akan pernah kekurangan. Sebagai penutup, hindari satu pantangan besar. Sikap berlebihan saat berbuka. Puasa adalah latihan menahan hawa nafsu. Jika saat maghrib hawa nafsu justru dilepaskan liar, maka hilanglah esensi puasa itu sendiri. Makanlah secukupnya untuk menguatkan ibadah. Jangan mubazir, jangan rakus. Rumah yang penuh syukur akan dipenuhi keberkahan. Rumah yang penuh keserakahan akan kehilangan arah rezekinya. Dan kini, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sohbihi ajmain. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Ghani, Ya Mukni. Di senja yang Engkau muliakan ini, di detik-detik menjelang berbuka puasa yang Engkau cintai, kami duduk bersimpuh dalam kelemahan kami. Perut kami lapar, tenggorokan kami kering, tubuh kami lemah. Namun, hati kami berharap penuh kepadamu. Ya Allah, jika hari ini kami mampu menahan lapar dan dahaga, itu semata-mata karena pertolongan-Mu. Jika hari ini kami masih bisa duduk bersama keluarga kami menanti azan maghrib, itu semata-mata karena rahmat-Mu. Maka jangan Engkau jadikan puasa kami hanya sekedar lapar yang sia-sia. Jangan Engkau jadikan ibadah kami hanya rutinitas tanpa makna. Ya Allah, kami adalah orang tua yang penuh dosa. Kami sadar lisan kami masih sering salah. Hati kami masih sering lalai. Niat kami masih sering bercampur dunia. Ampuni kami ya Allah. Ampuni setiap kelalaian kami dalam mendidik anak-anak kami. Ampuni setiap amarah yang pernah melukai hati mereka. Ampuni setiap kata kasar yang pernah keluar dari lisan kami. Ya Allah, jangan Engkau wariskan dosa-dosa kami kepada anak keturunan kami. Jangan Engkau jadikan kesalahan kami hari ini sebagai sebab sempitnya rezeki mereka di masa depan. Ya Allah,
Di detik berbuka yang mustajab ini, kami memohon dengan penuh kerendahan hati. Lapangkanlah rezeki anak-anak kami kelak. Bukakanlah bagi mereka pintu-pintu kekayaan yang halal dan penuh keberkahan. Jauhkan mereka dari kemiskinan yang menghinakan. Jauhkan mereka dari utang yang mencekik. Jauhkan mereka dari pekerjaan yang haram dan rezeki yang kotor. Ya Allah, jika Engkau takdirkan anak-anak kami menjadi kaya, maka jadikan mereka kaya yang tawaduk, kaya yang dermawan, kaya yang mencintai masjid, kaya yang menolong agamamu. Jangan Engkau jadikan harta mereka sebagai sebab kesombongan. Jangan Engkau jadikan kekayaan mereka sebagai jalan menuju kemaksiatan. Jangan Engkau jadikan kesuksesan mereka sebagai hijab yang menjauhkan mereka dari sujud di sepertiga malam. Ya Allah, tanamkan dalam hati anak-anak kami rasa takut kepadamu. Tanamkan dalam dada mereka tauhid yang murni. Jadikan mereka hamba-hambamu yang mencintai Al-Quran, yang ringan langkahnya menuju masjid, yang lembut lisannya kepada orang tua. Ya Allah, jika suatu hari nanti kami telah tiada, jika tubuh kami telah terkubur dalam tanah yang gelap, jangan Engkau putuskan aliran pahala kepada kami. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan salehah. Yang kedua, tangannya terangkat setiap selesai sholat, yang menyebut nama kami dalam doa mereka, yang memohonkan ampun untuk kami di setiap sujudnya. Ya Allah, jadikan setiap suapan berbuka kami hari ini sebagai energi kebaikan untuk masa depan mereka. Jadikan setiap tetes air yang membasahi tenggorokan kami sebagai saksi atas doa-doa kami. Ya Allah, kami tidak meminta kekayaan untuk bermegah-megahan. Kami tidak meminta harta untuk menyombongkan diri. Kami memohon kelapangan rezeki agar anak-anak kami tidak terhina, agar mereka tidak meminta-minta, agar mereka bisa bersedekah, agar mereka bisa membangun masjid, agar mereka bisa menyantuni yatim dan duafa. Ya Allah, Engkau yang memberi makan burung di langit. Engkau yang memberi rezeki ikan di dasar samudera. Maka beri pula kecukupan bagi anak keturunan kami. Jika ada garis kemiskinan dalam takdir kami, hapuskanlah ya Allah. Jika ada catatan kesulitan dalam rezeki anak kami, gantikanlah dengan kelapangan. Jika ada penghalang keberkahan dalam keluarga kami, hancurkanlah dengan kekuasaan-Mu. Ya Allah, satukan hati kami dengan anak-anak kami dalam ketaatan. Jangan Engkau pisahkan kami, kecuali dalam keadaan Engkau ridho kepada kami semua. Pertemukan kami kembali di surga-Mu, di jannah Firdaus-Mu yang tertinggi, tanpa hisab, tanpa azab. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Mujibas Sa'ilin. Amin ya Dzal Jalali wal Ikram. Selamat menyambut waktu berbuka dengan niat yang baru. Terus bersama kami di channel Kisah Arsap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.